Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Setelah sebelumnya kita sudah melewati libur lebaran dan juga puasa Ramadan ya. Jadi kita sudah lama sekali nih tidak berjumpa dalam pelajaran matematika ya, sudah sebulan lebih. Nah, minggu ini kita akan belajar matematika tentang pengolahan data. Yo, siapa nih yang semangat nih? Oke, sebelum belajar, jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya agar kalian bisa mencatat materi pembelajaran, dan juga jangan lupa untuk berdoa ya, agar Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu atau mempelajari materi belajarnya ya. Oke, kita buka dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, hari ini kita akan belajar pengolahan data. Apa sih pengolahan data? Maksudnya apa? Oke, perhatikan. Pernahkah kalian mengamati kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan? Misalkan, mencatat berapa kali kalian membantu bunda menyapu lantai, atau mencatat berapa kali kalian membantu bunda mencuci piring. Nah, pernah nggak kalian mencatat kegiatan kalian sehari-hari? Misalkan mencatat membantu bunda mencuci piring, mengepel, terus menyapu lantai, mencuci baju, atau yang lainnya gitu ya. Coba nanti kalian bisa praktekkan, bisa kalian catat kegiatan-kegiatan yang di rumah ya. Nah, kegiatan kalian mencatat tersebut merupakan proses pengumpulan data ya. Oke, proses mengumpulkan data bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah mencatat. Oke, jadi dicatat nih data-datanya. Data itu apa? Data itu bisa saja kita peroleh dari mencatat kegiatan kita sehari-hari, bisa juga dengan membaca gitu ya, mencari-cari informasi gitu. Nah, proses pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu mencatat agar tidak lupa. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Wawancara itu kegiatan tanya jawab kepada orang lain untuk memperoleh data atau informasi secara langsung ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengumpulkan data dengan wawancara, misalkan kita mau tahu nih data kesukaan teman-teman kita, misalkan makanannya atau olahraganya, maka kita bisa melakukan wawancara, bertanya satu-satu ke teman-teman kita ya. Nah, selanjutnya adalah lembar isian atau kuesioner. Jadi untuk mengumpulkan data bisa dilakukan dengan cara lembar isian. Apa itu lembar isian? Lembar isian itu lembar yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh orang lain ya, agar nantinya kita bisa tahu nih data-datanya atau jawaban-jawabannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita tadi mengumpulkan data, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyajikan data. Nah, data bisa disajikan dalam bentuk diagram gambar. Ini adalah contoh diagram gambar. Lihat ya. Di sini diagram gambar itu berisikan
berisikan simbol-simbol atau gambar tertentu. Nah, di sini ada tabel, ada kolom nilai, ada banyaknya siswa. Kemudian di sini ada nilai 5. Nilai 5 itu diperoleh oleh berapa siswa? Kita lihat gambarnya. Ada 2 ya. Berarti yang memperoleh nilai 5 itu ada 2 orang siswa. Kemudian nilai 6 diraih oleh berapa siswa? Diraih oleh 1 siswa karena gambarnya cuma 1. Kemudian nilai 7 ada berapa siswa? Coba hitung. Iya, ada 7 ya. Kemudian selanjutnya nilai 8 ada 4 dan juga nilai 9 ada 2. Ini merupakan diagram gambar. Jadi ada gambarnya, ada simbolnya ya. Selanjutnya data juga bisa disajikan melalui diagram garis. Nah, kalau sebelumnya diagram gambar itu ada gambarnya, sekarang diagram garis itu ada garisnya ya. Kemudian bisa disajikan juga dalam bentuk diagram lingkaran. Ini contoh diagram lingkaran ya. Selanjutnya diagram batang. Batang itu seperti ini gambarnya. Oke, selanjutnya mengumpulkan dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Oke, sebelum itu Ibu akan memberikan contoh soal dulu nih agar kalian paham bagaimana cara mengumpulkan dan menyajikan data. Oke, jadi contoh soalnya seperti ini. 2 orang anak pulang sekolah dengan berjalan kaki. Di perjalanan ada banyak kendaraan yang melintas dalam perjalanan pulang. Selama 5 menit perjalanan, kedua anak tersebut menghitung kendaraan yang melewatinya. Jadi ceritanya itu ada 2 orang anak yang pulang sekolah. Kemudian ketika mereka jalan kaki itu ada banyak sekali kendaraan yang melintas. Nah, sehingga selama 5 menit ya kedua anak tersebut menghitung kendaraan apa saja nih yang melewatinya dan jumlahnya berapa. Nah, setelah dihitung berikut ini kendaraan yang lewat. Yang pertama 4 mobil. Mobil 4 ya, ada 4 mobil yang lewat. Kemudian ada 9 motor dan juga ada kendaraan umum. Nah, data tersebut akan dimasukkan atau dituliskan dalam bentuk tabel. Ini namanya tabel. Nah, ini tabel ya. Nah, tabel tersebut ada kolom nomor, jenis kendaraan, banyaknya kendaraan yang lewat atau turus, kemudian juga ada bilangan. Kenapa data harus disajikan ke dalam bentuk tabel? Agar kita lebih mudah membacanya ya. Yang pertama, nomor 1, ada mobil pribadi. Mobil pribadi itu ada berapa jumlah mobil yang lewat? Ada 4. Nah, turus harus ditulis 4 turus. Turus itu adalah garis yang berdiri ya. Karena di sini mobilnya 4, maka turusnya ada 4. Kemudian bilangannya ditulis juga dengan angka 4. Kemudian motor, yang kedua, motor ada berapa? Ada 9. Jadi turusnya juga harus ditulis 9 turus ya. Nah di sini harus diperhatikan, turus itu kalau misalkan sudah mencapai 5, maka garis kelimanya harus ditulis miring biar memudahkan kita membacanya ya. Oke. Motor, balik lagi ke nomor 2, motor itu ada 9, berarti turusnya juga ada 9, bilangannya 9 ya. Kemudian yang ketiga, kendaraan umum, ada berapa? Jumlahnya ada 7, maka turusnya juga 7, bilangannya juga 7 ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini tabel yang tadi dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan oleh 2 orang anak itu akan disajikan pada diagram seperti berikut. Nah, jadi tabel yang di atas itu datanya disajikan dalam bentuk diagram batang ya. Jadi ini disebutnya diagram batang, ada batang-batangnya ya. Oke. Di diagram batang kita harus menyajikan datanya
berdasarkan tabel ya. Yang pertama mobil pribadi. Mobil pribadi itu ada berapa? Ada 4. Jadi di sini batangnya di angka 4. Tingginya cuma di angka 4. Kenapa 4? Karena jumlah mobilnya itu ada 4. Kemudian motor. Motor itu gambarnya di antara angka 8 dan juga 10 di tengah-tengah. Berarti kalau di antara 8 dan 10 itu ada angka 9 ya. Terus kendaraan umum ada 7. Nah, di sini juga batangnya berada di angka 7 ya. Tidak kelihatan ya karena ini di tengah-tengah. Oke, selanjutnya ada contoh lain nih. Kim dan Ehsan sedang mencatat data tentang kegemaran atau hobi teman-teman satu kelasnya. Dari hasil wawancara ke teman-teman sekolahnya diperoleh data sebagai berikut. Jadi Kim dan Ehsan ini ingin mencari tahu data tentang kegemaran atau hobi teman-temannya ya. Nah, Kim dan Ehsan melakukan wawancara nih kepada teman-temannya dan diperolehlah data sebagai berikut. 6 orang hobi melukis, 8 orang hobi berenang, 10 orang hobi membaca buku, dan 4 orang hobi bermain bola. Nah, ini datanya. Data tersebut diubah atau disajikan dalam bentuk diagram batang kegemaran siswa. Nah, yang pertama melukis. Melukis itu ada berapa orang yang suka? Ada 6. Nah, di sini batangnya yang warna orange ya. Batang melukis yang warna orange itu persis tingginya di angka 6. Kemudian berenang juga di angka 8 karena jumlah orangnya yang menyukai berenang itu 8. Kemudian membaca buku dan bermain bola ya. Bermain bola itu ada 4 yang warna hijau batangnya ya. Seperti itu anak-anak ya. Jadi data tersebut bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, ini tabel kegemaran siswanya. Melukis ada 6, berenang ada 8 siswa, membaca buku ada 10 dan juga bermain bola ada 4. Nah, ternyata kalau misalkan kita jumlahkan banyak siswanya itu 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 4 itu ada 28. Berarti siswa yang mengikuti wawancara Kim dan Ehsan itu ada 28 siswa ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya menuliskan informasi berdasarkan data yang disajikan dalam diagram dengan benar. Nah, di sini ada diagram kegemaran siswa. Nah, coba kita baca diagramnya. Diagramnya ada kegemaran siswanya ada menulis, membaca, bermain bola, dan juga berenang. Coba kita perhatikan. Menulis, ada berapa menulis yang warna hijau? Hijau yang paling depan. Siswanya ada berapa? Ada 4 ya. Oke, membaca ada berapa? Ada 7. Bermain bola ada berapa? Ada 5. Berenang ada berapa? Ada 4. Oke, selanjutnya berapa banyak siswa yang suka menulis? Berapa banyak siswa yang suka menulis? Lihat batangnya. Diagram batangnya yang menulis cari. Mana yang menulis? Yang menulis di angka 4 ya. Berarti yang suka menulis itu ada 4 siswa. Yang kedua, berapa banyak siswa yang suka membaca? Ayo, berapa? Ada 7 siswa. Berapa banyak siswa yang suka bermain bola? Ada 5 ya. Berapa banyak siswa yang suka berenang? Ada 4. Nah, terakhir nomor 5, berapa jumlah seluruh siswa? Jadi, untuk mengetahui jumlah seluruh siswa, kita harus menjumlahkan semuanya. Menulis itu ada 4, membaca ada 7, bermain bola ada 5, berenang ada 4, itu dijumlahkan. Nah, jadi ketika dijumlahkan didapatlah jumlahnya yaitu 28
siswa. Nah, seperti itu ya untuk membaca diagram batang. Begitupun sama diagram-diagram yang lainnya. Yang harus diperhatikan ketika membaca diagram atau menafsirkan diagram, yang pertama itu kita harus melihat betul-betul bagian-bagian dari diagramnya. Misalkan menulis itu berapa, membaca itu yang mana, bermain bola, berenang gitu ya. Bagian-bagiannya harus kita cermati dengan baik. Selanjutnya, kalau misalkan sudah dicermati, maka kita bisa membedakan yang mana-mananya. Oke deh, sampai di sini dulu pembelajaran untuk hari ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca atau mempelajarinya di modul matematika ya. Di situ ada banyak materi tentang pengolahan data. Bisa kalian pelajari ya. Karena kan sebentar lagi mau PAT juga ya, atau PAS, penilaian akhir tahun atau akhir semester ya. Jadi untuk selanjutnya kalian bisa dibaca lagi modulnya tentang pengolahan datanya, atau juga bisa mencari di Google, di YouTube ataupun yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf ya, tetap semangat dalam belajar. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Ibu tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.